Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Wogi yang bekerja sebagai satpam di sebuah gudang. Saat itu kekasihnya yang bernama Monica memberitahu bahwa dia sedang tidak enak badan. Kemudian tak berserang lama teman Bogi datang untuk melakukan pergantian shift sehingga ia bisa pergi menjenguk Monica di tempat kosannya. Sebelum pergi menjenguk Monica, ia terlebih dahulu pulang ke rumah untuk meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan menjenguk kekasihnya yang sedang sakit. Sang ibu pun kemudian menitipkan buah untuk Monica. Tetapi sebelum Bogi sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica lebih dulu didatangi oleh seorang pria yang bernama Raji. Raji merupakan anak dari pimpinan sebuah ormas yang berpengaruh. Di sini ia kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang mana gajinya cukup lumayan besar. Monica yang dulunya hanya bergaji pas-pasan langsung senang dan bahagia karena nantinya ia akan dapat memenuhi semua kebutuhan adik-adiknya yang telah lama menjadi yatim piatu. Lalu di saat Raji mengajak Monica dan teman-temannya untuk merayakan kesepakatan itu, Monica justru mendapatkan telepon dari bosnya, di mana bosnya tersebut marah kepada Monica karena tidak masuk kerja tanpa izin ke bosnya terlebih dahulu. Kemudian Raji yang melihat peluang emas itu lalu mengajak Monica untuk bercocok tanam di kamar Monica. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan uang dan pekerjaan dari Raji, ia pun akhirnya membiarkan Raji untuk membasahi serabi lempitnya. Namun sayangnya di saat Raji dan Monica sedang melakukan bercocok tanam di kamar Monica, Bogi pun tak sengaja melihat kegiatan mereka dari jendela yang akhirnya membuat Bogi meneteskan air mata. Kemudian Bogi yang sudah sangat emosi dan hilang akal sehatnya, ia langsung mencoba untuk melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang sudah tak sadarkan diri, Bogi pun langsung kabur dan bergegas untuk pulang ke rumahnya. Saat di rumah ia bercerita semuanya kepada sang ibu tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya terkena masalah hingga masuk penjara, ia langsung mengajak Bogi untuk menemui pamannya yang bernama Marlon, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia. Setelah sang paman yang bernama Marlon itu mengetahui inti permasalahan dari Bogi, ia langsung bergegas mengajak keponakannya itu pergi dan tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama Tiji. Setelah menceritakan semuanya kepada Tiji, ia pun mengizinkannya tinggal di sana. Marlon lalu bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban dan para saksi serta pembuat laporan dari perbuatan keponakannya itu di kantor polisi. Marlon juga menyuruh Tiji untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit, dan ternyata Raji masih sekarat serta belum sadarkan diri. Sementara Bogi yang kini sudah bersembunyi di rumah Tiji justru mendapatkan perhatian khusus dari Patty yang merupakan adik kandung Tiji. Rupanya Tiji selama ini mengurung adik kandungnya di kamar hanya untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Di sini Patty pun bercerita kepada Bogi di mana ia dan kakaknya sudah lama ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Lalu saat sedang bercerita, tiba-tiba Patty justru bergejolak ingin bercocok tanam dengan Bogi. Patty sendiri sampai melepaskan busananya dan hal itu membuat Bogi dan Patty akhirnya terbawa suasana hingga mereka melakukan kegiatan bercocok tanam. Sementara di sisi lain ayah Raji juga masih sangat emosi meskipun ia telah membuat laporan kepada pihak kepolisian. Lalu ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melukai anaknya itu. Sesudah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, mereka langsung bergerak untuk melakukan penyidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan. Dan kedua teman Monica saat itu telah tertidur pulas karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tidak tahu begitu banyak tentang peristiwa tersebut. Dan akhirnya Monica pun terpaksa untuk jujur dan mengatakan jika pelakunya adalah Bogi, kekasihnya sendiri. Lalu ayah Raji yang mengetahui jika Bogi pelakunya, ia pun mengutus kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas melakukan penangkapan terhadap Bogi, dengan terlebih dahulu mendatangi tempat kos Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi.
Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, mereka pun berpura-pura belanja di sana agar bisa berkomunikasi dengan ibu Bogi. Sementara itu Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah hingga terancam, akhirnya meluapkan emosinya kepada kedua temannya karena sebab mereka yang telah membawa Raji ke tempat kosnya. Mengetahui laporan dari keluarga Raji yang sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menyarankan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah dia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti serta saksi, kemungkinan Bogi dipenjara pun sangat kecil dan Bogi pun nantinya akan terbebas dari segala tuntutan. Tapi sayangnya, Monica malah menolak permintaan dari Bogi, yang mana hal itu membuat mereka akhirnya bertengkar hebat. Umalis ka na! Hoy, Ano? di ba Sabi sabi ko, ko ka manggugulo? Hindi ako nang Ano sumusobra? Bastos. Ano yung bastos? Mas bastos ka. Bastos! Mas bastos ka. Kemudian Marlon yang mengetahui hal itu terpaksa menyuruh Tiji untuk menghabisi Monica agar tidak menjadi saksi kunci dari persidangan nanti. Lalu Bogi yang mendapatkan kabar dari pamannya mengenai niat Tiji yang akan menghabisi Monica, akhirnya bergegas beralih kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi. Akan tetapi semua itu telah terlambat karena Monica kini telah tewas akibat luka tembak yang dilakukan oleh Tiji. Bogi pun tidak terima lalu menyerang Tiji dan melumpuhkannya. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Tiji, Bogi yang masih berada di kawasan itu lalu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi sayangnya Monica sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lalu tiba-tiba saja dari arah belakang kakak Ragi datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalaskan dendam adiknya dengan menyiksa Bogi hingga tewas. Setelah kakak Ragi dan beberapa anak buahnya membebaskan Bogi, mereka pun membawa jasadnya dan menjatuhkannya di depan rumah Bogi. Di sisi lain, Raji yang telah siuman dan keadaannya sudah membaik, akhirnya diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Marlon yang tak terima dengan kepergian keponakannya itu secara tragis, kemudian mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk segera menuntut balas atas kematian Bogi. Di tengah-tengah perjalanan Raji dan keluarganya pulang dari rumah sakit, saat itulah Marlon menghadang dan menghabisi Raji serta keluarganya. Lalu film pun selesai.